Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. 24 Desember 2025 kita akan awali dengan lagu-lagu penghiburan. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku.
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya.
bersyukur kepada Tuhan sekalipun di tengah umur duka cita yang dialami oleh keluarga besar Ani Siga. Hari ini kita boleh terkumpul lagi untuk ibadah pemakaman, dan kita ikuti susunan acara sebagai berikut. Ibadah pemakaman meninggalnya Bapak Samuel Laane, tutup usia 72 tahun 3 bulan 13 hari dalam kehidupan keluarga Laane Siga. Hari ini Rabu 24 Desember tahun 2025. Acara yang pertama ucapan selamat datang, kedua pembacaan riwayat hidup oleh cucu terkasih Almarhum T, ketiga sambutan oleh pemerintah Kelurahan Sagrat Weru 1 yang akan dikalimatkan oleh Bapak Luna, Bapak Polsek Pembaitan. Acara keempat ungkapan kasih yang akan dipandu oleh Pendeta Mercy Rogi Kalalo STH. Acara kelima ibadah yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda Perum Sagrat yang terkasih Bapak Pendeta Jerry Nixon Kalibos MTH. Acara keenam penutupan peti jenazah. Acara ketujuh peletakan karangan bunga, dan acara yang terakhir ucapan terima kasih dan jenazah selanjutnya dibawa ke ladang pekuburan. Demikian susunan acara yang akan kita lewati untuk acara di hari ini. Mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik untuk kami keluarga. Sekian lama Opa Samuel Laane kurang lebih 2 bulan berobat di Bitung, dibawa dari Bacan, dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh kami keluarga, istri, anak-anak dan cucu sanak saudara. Namun waktu Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan memanggil pulang suami, papa, opa, saudara yang terkasih Bapak Samuel Laane. Karena itu kami keluarga mengaminkan bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang terindah. Oleh karena itu, sekalipun dalam gumul duka, sebagai keluarga kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Olehnya, atas nama keluarga besar Laane Siga menyambut dengan penuh sukacita iman kehadiran kita semua di saat ini dengan ucapan selamat datang, selamat mengikuti acara, dan Tuhan Yesus memberkati. Akan dibacakan oleh cucu terkasih yang jauh-jauh datang dari Jogja karena studi di sana, baru tiba tadi pagi. Yang terkasih Saudari Alfa Rumte diundang dengan kasih. Riwayat hidup. Nama almarhum Bapak Samuel Laane, tanggal lahir 9 September 1953 di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Orang tua: ayah Laane Lakalele almarhum, ibu Mihan Saleh almarhumah. Almarhumah Bapak Samuel Laane adalah anak pertama dari 8 bersaudara, yaitu Samuel Laane, Kartinja Laane, keluarga Papras Laane, Skojo Laane, keluarga Skojo Laane, Walija Laane, keluarga Haji Husen Lasole, Wamalang Laane, keluarga Umar Manui, Rukia Tatawi, keluarga Jafar Haji Lahinto, Mariam Tatawi, keluarga Haji Udin Labinja,
Sudiati Jumat, keluarga Haji Al-Hajir Marsoli. Riwayat pendidikan, almarhumah menamatkan pendidikan terakhir dengan jenjang sekolah dasar sudah mulai bertani sampai sekarang itu dengan amat gula merah karena kemainan Tuhan. Dia bertemukan dengan seorang wanita bernama Esther Tice Siga dan menikah pada 25 Oktober 1979. Membentuk keluarga Rani Siga. Dari pernikahan tersebut lahirlah 5 anak. Yang pertama Nodila Ane almarhum. Yang kedua Negela Ane membentuk keluarga Nodila Ane dengan 2 anak mereka yaitu Pascal dan El. Yang ketiga Nodila Ane membentuk keluarga Romdel Ane dengan 2 anak mereka yaitu Alfa dan Will. Yang keempat Nansila Ane membentuk keluarga Sinewil Ane dengan 2 anak mereka yaitu Leon dan Jason. Yang kelima Hendrola Ane membentuk keluarga Ane Ngantung dengan 1 anak mereka dengan Rizala Ane almarhum. Riwayat pelayanan pada tahun 1995 sampai tahun 2000 pada menjadi pengurus kaum Bapak Jemaat GPM Elroy Tomori, Kecamatan Banjar, Kabupaten Halmahera Selatan. Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan di Maluku Utara dan almarhum bersama keluarga dari orang tua mengungsi di Seram. Pada tahun 2001 almarhum bersama keluarga berangkat ke Sangir, selanjutnya ke Kota Bitung dan berdomisili di Parung Sagrak Lama. Karena harus membiayai keluarga, maka almarhum dan istri kembali ke Banjar untuk bekerja tadi. Apa yang 2003? Riwayat sakit pada 27 September almarhum 2025. Almarhum mengalami sakit sehingga pada tanggal 2 Oktober 2025 dirawat di RSUD Labuha Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 hari dan dipulangkan dari RS selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2025. Dari hasil pemeriksaan dan anjuran medis, maka almarhum dirujuk ke RS Sentra Medika Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara untuk perawatan yang lebih baik. Pada tanggal 14 Oktober, almarhum dan istri serta adik ipar tiba di Bitung, dan tanggal 15 Oktober almarhum dibawa ke RS Sentra Medika untuk perawatan rawat jalan di Poliklinik Parung. Atas anjuran medis, maka dianjurkan untuk di CT scan dan jadwal CT scan pada bulan November 2025. Pada tanggal 27 Oktober 2025, karena almarhum mengeluh sering mengalami nyeri sendi, maka dibawa ke RSUD Pratama Bitung di Poliklinik Fisioterapi. Pada tanggal 27 Oktober 2025, saat di rumah, almarhum mengeluh muntah-muntah dan pusing dan dibawa ke RS Malembo Bitung untuk dirawat. Almarhum dirawat selama kurang lebih 7 hari, dan pada tanggal 6 November 2025 atas instruksi medis dirujuk ke RSUD IPB Provinsi Sulawesi Utara
dan dirawat selama kurang lebih 5 hari dan diizinkan pulang pada tanggal 9 November 2025. Pada tanggal 12 November 2025, almarhum dibawa ke RSUD TPB Provinsi Sulawesi Utara untuk kembali kontrol, dan atas instruksi medis maka almarhum harus dirujuk ke RS Sentra Medica untuk perawatan jalan. Pada tanggal 14 November 2025, almarhum dibawa ke RS Sentra Medica untuk kontrol, dan atas anjuran medis harus masuk RS untuk dilakukan tindakan perawatan lanjutan. Pada tanggal 16 November, almarhum dibawa ke IGD Rumah Sakit Sentral Medica dan masuk di ruangan perawatan DISI dengan tujuan persiapan untuk tindakan medis lanjutan. Pada tanggal 18 November 2025 dilakukan tindakan medis di Rumah Sakit Sentral Medica. Pada tanggal 21 November 2025 diizinkan pulang dari Rumah Sakit Sentral Medica. Pada tanggal 24 November 2025 almarhum kembali dibawa kontrol ke Poliklinik Sentral Medica. Pada tanggal 15 Desember 2025, karena kondisi almarhum yang lemah dan sesak napas, maka dibawa ke RS Mulimbo tipe C Bitung dan dirawat selama kurang lebih 5 hari perawatan. Dan pada tanggal 19 Desember 2025 atas izin dokter maka almarhum diizinkan pulang. Pada tanggal 22 Desember 2025 kondisi almarhum kembali drop, dan pada jam 12.20 minta almarhum mengembuskan nafas terakhir di rumah dan ketebusnya pada 72 tahun 3 bulan 13 hari. Kiranya segala pengabdian, kasih kerja, dan keteladan hidup almarhum menjadi kenangan indah dan warisan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat jalan suami, papa, dan opa semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan oleh pemerintah yang langsung akan dikalimatkan oleh Lurah Sangrat Wiru 1 yang terkasih Bapak Olce Kompaitan. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan. Begitu baik kasih Tuhan sehingga cuaca hari ini sangat bagus. Dan tentunya kita berada di tempat ini bersama dengan keluarga yang berduka cita. Tadi tolong so dengar itu pembacaan riwayat hidup. Memang opa ini tutup usia di 72 tahun. Sangat luar biasa. 72 tahun ini termasuk usia yang cukup baik. 72 tahun Tuhan memanggil pulang. Dan tentunya tadi tolong dengar bersama bahwa opa ini juga bersama keluarga sudah berjuang, berupaya supaya apa? Tentunya supaya mendapat kesembuhan. Tapi itulah usaha manusia punya batasnya, orang tidak dapat bisa mengukur. Dan ternyata opa ini juga pernah jadi masyarakat juga ya, Kelurahan Sangrat Wiru 1. Ada tadi dibacakan ketika kerusuhan. Jadi opa ini tentunya memang selama perjuangan hidup banyak kenangan yang ditinggalkan. Tinggalkan bagi anak-anak, apalagi itu baik. Begitu keluarga tetap percaya apa yang Tuhan buat pasti baik adanya.
Pada kesempatan ini ada penyampaian pemerintah yang bisa saya sampaikan yang Selanjutnya kita akan ikuti ungkapan tanda kasih yang nanti akan dituntun oleh Ibu Pendeta Mercy Rogi Kalalo Sarjana Teologi ya. Namun sebelumnya akan didahului dengan pembacaan puisi oleh anak terkasih Anak Gelaane. Disilakan. Kehilangan apa? Papa adalah figur seorang pria yang sangat kukagumi, yang sanggup berkarya untuk langkah hidupku. Papa, engkaulah pahlawan dalam senyap, kuat dan bijaksana. Selalu nampak dari wajahmu, walau tubuh lelah, kau selalu mengingatkanku hidup, selalu bersyukur, hidup adik dan kakak, saling menyayangi. Satu susah, semua susah. Satu luka, semua luka. Hidup saudara, jangan pernah buang luka. Pak, candamu selalu terbayang dalam setiap senyuman dan pelukan hangat. Terkadang kisah-kisah kebahagiaan yang tak tergantikan oleh apapun. Sosok Papa menjadi pilar kuat dalam kehidupan, memberikan cinta tanpa batas. Keringat ayah yang bercucuran demi menafkahi keluargamu, Mama, Neke, Roni, Nancy dan Endro, untuk menyekolahkan adik-adik. Engkau balik ke kampung halaman untuk berjuang. Pendidikanmu hanya sebatas SD, tetapi engkau boleh memberikan hasil yang luar biasa. Anak-anakmu berhasil. Pak, tidak akan terbalaskan dengan apapun. Begitu ikhlas dan tulusnya Papa Semi kepada kami, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Jerih payahmu selalu kuingat, cucuran keringatmu selalu terbayang. Pak, kamu adalah laki-laki terkasih yang nama dan bayangan selalu kubalut di dalam doaku. Kini kau pergi meninggalkanku selamanya. Semangatmu, motivasiku Bapak. Keringatmu adalah impianku. Bapak,
baik. Kuraikan hati ini untukmu, untuk segala yang telah kau labuhkan pada dermaga hidupku. Terima kasih atas semuanya, Papa. Jasamu akan kukenang selalu. Nike, Mama, Noni, Nancy, dan Hendro bersama cucu-cucu yang ada, anak-anak mantu, selalu sayang Papa. Kau selalu di hati, kau terbaik bagi kami. Nike tidak pernah malu memiliki sosok Papa yang luar biasa. Papa adalah pejuang bagi kami. Terima kasih Papa, selamat jalan. Saat ini kita akan mengikuti ungkapan kasih. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Hidup bersama sebagai suami dan istri telah diukir dalam kisah perjalanan hidup sebagai keluarga. Kini istri Ibu Esther dan Jessica harus terpisah dengan dia yang dikasihi, suami yang terkasih, almarhum Bapak Samuel. Selamat jalan suami tersayang. Tuhan mengasihi. Dari anak-anak dan cucu-cucu. Yang pertama, Unita dan Bapak Anca serta cucu Pasca dan Tim.
kita kami. Papa, ada tujuan pulang ke sana cuma mau lihat Papa dan Mama. Kaya Papa kasih banyak duit ini dan Papa. Edo tak sanggup Papa. Edo tega bisa tinggal begini di sini cuma demi Papa deh. Ya Papa Tidak ada yang mau kita Edo dengan Edo kalau mau cuti Papa. Lagi Edo beda ada Papa lagi. Cuma Edo datang Papa.
Yesus. Kalau bisa kita coba terima dari setiap orang sahabat, dia akan disampaikan ke ibu yang gereja kedua. Selamat jalan suami, papa, opa, saudara kami yang terkasih, almarhum Bapak Samuel Lara. Tuhan menyambut. Demikian ungkapan kasih untuk keluarga. Dan dalam prosesi untuk pelayan khusus, mari kita diundang berdiri dan kita lakukan Jangan Kamu Takut. Dengan nyanyian syukur atas perbuatannya yang ajaib bagi Bapak Samuel Ane. Sebab Tuhan telah memberikan kepadanya kehidupan di bumi dan peristirahatan yang kekal untuk kehidupan baru di sorga. Kami memuliakan Tuhan yang menciptakan manusia dan memimpin kepada hidup yang kekal. Amin. Hai jiwa yang penuh susah, jiwa yang penuh susah, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Senang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Bisa bolehkah kita menyanyi karena besok hari Natal, teringat saat Natal bersama. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku. Terdengar wajah Bapa yang aku kasihi. Setahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat
Selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Mari semua berdiri. Kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dari Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jika jiwaku berdoa, kita kepada Allah secara berbalas-balasan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia ditanamkan, maka selama-lamanya Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di bawah malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu petang, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mana berdaya terjadi hidup, hanyalah kasih tak akan datang. Tiada yang takkan di dalam dunia, segala yang kita gunakan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai yang tidak kenal. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadakulah, kata Yesus untuk kita semua dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga yang ke-26a. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Yesus tangan kita hidup, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala bagi. Tuhan, keluarga besar Gelaani Siga sangat berduka cita karena ditinggalkan oleh suami Papa Opa yang kekasih. Apalagi matinya Opa ini di hari menjelang Natal. Tentunya ada kecemasan, ada keraguan, ada ketakutan, ada kebimbangan. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menghilangkan semua ketakutan dan kebimbangan, karena Engkau yang berkuasa atas hidup dan mati kami orang percaya. Firman-Mu akan diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa, sumber hikmat dalam hidup kami. Amin. Saya pilih bagian Alkitab dalam ibadah pemakaman Pak Samuel ini dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8 dituliskan begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Bolehkah disambut dengan pujian dari keluarga besar Belsus Bethesda Sangga. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Seolah-olah itu apa dah? Duka terus. Kita lagi kalau jadi keluarga, jadi anak dari bagian ini, kita senang sekali karena ini sudah dipersiapkan. Sekalipun kalau secara data memang Pak Samuel ini kan dulu di sini, tapi karena kepiawaiannya dibaca sana dengan keluarga, ada anak di sini, kemudian dia sakit, berobat 2 bulan di sini, kau meninggal di sini. Toh orang kalau mau pikir bogo-bogo lagi, orang keluarga mati. Kita dapat dia bayangkan begini, seandainya orang kalau dia anak-anak, topi anak misalnya di Papua sana atau di Bacan, orang bilang di Bacan sana jago baru buat asam urat, pergi ke sana, itu urat belum baik, asam so kabur, so mati, mau kemari lah. Jadi terima kasih untuk pelayan khusus, terima kasih untuk badan pekerja, dan terima kasih untuk semua. Kita lihat ini bergabung dari Sagra, mungkin kurang, mungkin dari Bacan ini banyak kan? Dari Bacan, dari mana dah? Dari Tomohon, dari mana semua, dan Madidir, Lora Bakarnya dah ada. Dan 2 malam ini ibadah-ibadah penghiburan, kita sendiri jangan rasa tersentuh karena menyanyi itu lagu-lagu apa tuh lagu tadi mana keyboardis ada tuh lagu apa gagu-ragu apa itu lagu itu iya apa itu maka tahan duka papia lo itu aduh itu biar dalam suasana suka, dalam suasana Natal. Kalau orang-orang Nusa Utara dengar lagu itu, memang terasa bagaimana dong ya, memang rasa sedih sekali. Itu pun sini kan bukan orang-orang Nusa Utara, ada orang Minahasa, ada orang Maluku, tapi familiar dengan lagu itu. Sekalipun memang orang yang tahu, tapi ketika dengar lagu itu, aduh semua tuh air keluar, air mata, air kesedihan dan lain sebagainya. Dan menarik untuk opak-bapak yang kekasih, kita lihat suami istri, orang 2 penama ini ambil dari latar belakang Alkitab. 1 Samuel dan 1 Esther. Tuh, lengkap. Sekalipun kitab Esther, coba kalau orang baca dari pasal 1 sampai DP pasal habis, tidak ada menceritakan atau menyebutkan nama Tuhan atau Yahweh. Coba baca Esther, kitab Esther dari pasal 1 sampai habis. Coba lihat kalau ada kata Tuhan dalam Alkitab. Tidak ada di kitab Esther, khususnya di kitab Esther. Tetapi kalau orang baca kaji baik-baik, walaupun Tuhan tidak disebutkan namanya, tetapi dia perbuatan bagi Esther dan kaum Wewene, kaum perempuan itu sungguh luar biasa. Dan dalam hidupnya kurang lebih berapa lama ini ada kawin? 46
46 tahun baku dapat dengan seorang nabi yang bernama Samuel. Lengkap. Cuma anak-anak ini tidak ada nama Alkitab ini. Neke, Noni, dan bibi hitam dah masuk di mata ini kompini sekali. Oh tuan, tunggu. Nggak ada bibi kalau ada di rumah taruh jangan ada. Pilih sekali. Pakai kacamata angin dah bawa. Ini bibi, ini tidak ada nama di Alkitab, cuma nama dari apa ini? N semua kota ini, N semua. Tadi H ini N. Pengaruh bifis. Jadi itu lepas dari kelakar, sosok seorang Samuel ini walaupun saya kurang familiar. Yang saya tahu, saya dekat di sini dengan Noni dan Angki. Mana Noni dan Angki? Nah, Angki ini waktu kita kunjungan pelayanan sini, kita kaget dari lihat orang foto kawin. Itu Angki itu, aduh sama rembone. Sekali hitam sekali. Hitam. Kita kaget. Angki mana ini? Kayak pengenai ini sampai kagak begini dah. Tuh, kita kata Noni dah urus-urus. Kata dia sampai sekarang dia bagus sekali. Sama dengan kita coba pipa story kuliah tahun 20 foto kawin. Orang Paku bilang, kamu tuh pendeta kata kawin itu apa sana? Apa istilah? Korote di sana. Kita bilang mau ingin tahu so ini tuh laki-laki bajingan. Cinta ditolak, goraka bertindak. Itu tuh penting. Jadi ini sosok Esther dan sosok Samuel ini apa? Dua sejoli yang katakanlah dijodohkan atau kurang lebih 40 tahun sekian dalam hidup berumah tangga. Sampai ketemu sangka, ketika pas anak-anak mungkin sakit dibaca, berobat dibaca, kau akan meninggal dibaca. Tapi ini rencana Tuhan lain daripada yang lain. Dan yang menarik sosok Samuel ini cuma dengan informasi bahwa semasa nyong-nyongka dia adalah seorang Muslim, tapi karena apa ya, daya tarik atau bagaimana, atau karena apa keinginan sendiri, maka orang tidak tahu bagaimana dari sejarah sampai dia jadi Kristen. Karena itu makasih untuk kaum Muslim yang hadir sebagai bentuk penghargaan juga atas dedikasi dan pengabdian dalam dia menjalani ketakwaan imannya kepada Tuhan. Ini ada tuh Dokter Budiono itu. Ya kan kalau ada anak-anak yang susah napas, asma, datang kepada dia. Nih makasih karena sumur-buru dia kira nih Dokter Budiono ini dokter umum. Cepat-cepat, apa kemudian dapat pergi pak dokter? Oh ya karena siapa dapat pergi pak dokter anak? Jadi lupa kaget ya. Dia berpersoalan datang di sini supaya ada pengobatan. Tapi apa mau dikatakan? Dan peristiwa seperti ini bukan baru kali ini terjadi. Sebanyak kali dan kita pimpin ibadah pemakaman dalam kasus seperti ini, sudah tidak dapat reking di jari tangan, di jari kaki. Sebanyak kali kita pikir-pikir, cuma aja bayangkan sama yang kita bilang tadi, bukan main ini seandainya kalau dapat orang berkeluarga, kong versus atau jemaat yang ada di situ, kong kasih biar akal siapa melayani. Karena itu makasih sekali lagi untuk semua yang mengambil bagian. Dan ini adalah perjuangan hidup sama seperti Paulus. Paulus ternyata sama juga hidup dengan Torah. Dia di usia yang lanjut, dia mau mati, masih ada pengakuan nih. Dia tulis surat saat kematianku. Tinggal pertandingan yang belum selesai adalah pertandingan dari istri dan anak-anak. Dan pertandingan itu akan terasa berat kehilangan. Kalau boleh sebentar Ibu Esther, anak-anak datang di gereja sebentar nih. Orang ibadah Natal bersama. Besok juga kalau boleh datang ke sana di gereja nih.
supaya tuh berita gampang. Pertandingan ini nggak gampang. Sekalipun walaupun orang main bola kok pakai tangan, pasti itu akan ada hukuman. Jadi luar biasa. Tuntaskan pertandingan kita. Oh, tinggal di sini. Hah? Oh, masih lama. Ayo, masih lama di sini. Dan ini adalah suatu kekuatan yang dikumpulkan Tuhan untuk menerima segala bentuk anugerah yang Tuhan berikan. Kalau Paulus boleh menyelesaikan pertandingan itu dengan segala baik, maka janji Allah akan berlaku. Ada mahkota hidup, ada mahkota hidup. Yang kecil dulu, maka Tuhan akan mempersiapkan kita hal-hal yang besar. Betul tuh Alkitab bilang, setia di perkara kecil, maka akan setia juga di perkara besar. Kalau di kecil sudah tidak setia, maka di besar susah ya mau setia. Itu tuh perkara kecil. Kalau doi kecil setia, doi besar pasti setia dari logam sampai DP merah-merah. Pertandingan ini menawarkan berbagai tantangan. Karena itu jangan takut, ada wasit yang akan menghakimi kita. Dan wasit itu adalah Tuhan. Bertandinglah dan berlombalah dalam kekuatan iman kepada Allah supaya kita boleh mencapai garis finish. Ada orang kan jaga baron kiri, baron belakang sama di gereja. So ulang-ulang bilang di warta, selesai ibadah jemaat jangan dulu pulang, orang mau pegang tangan sama-sama. Baru lagu penutup mulai kita berdoa, nah baru sudah ikut belakang, dong semua lupa pagar. Bagaimana lemar bilang jo, yang penting ulang-ulang terus bilang, ulang-ulang. Apalagi kalau itu kadim kumpul-kumpul sudah apa, masih ada sementara berdoa ya, kenapa pintu tak buka. Jadi mulai hari Natal besok saya bilang, oh Natal jangan, banyak orang baru bos besok toh. Apalagi kalau berenebon dan lain sebagainya, masih berkat dong sepulang itu. Karena Mbak Kuriki, padahal tuh momen-momen seperti itu adalah saat-saat penting di mana orang menanggalkan orang keakuan, kepentingan, apalagi menjadi itu kali, pena Saulin sana, pena Albert Caresik sana tuh lama dia, baru tuh harus, lama dia, tuh, jadi dari itu kecil-kecil jadi begitu. Kalau tuh kecil-kecil begitu orang mampu, sampai tuh besar-besar orang mampu, tuh. Nah, betul ngomong ini. Begitulah kalau mau perjamuan. Kalau di Jumat Agung, tuh duduk pas salib tuh, kenapa tuh anggur? Nah, dia terus bilang, ambillah ini darah Kristus yang dicurahkan. Yesus ambil. Sebelum minum dia berdoa dah. Tapi dalam hati kucabu. Suruh makan minum. Berdoa. Kucabu. Habis minum kan tuh suka doa, ente pegang tangan depannya kan ada. Toh, jadi daripada itu hal kecil begitu, memang DP dampak sangat besar. Begitu juga dalam hidup ini. Kelihatannya pertandingan iman ini kecil, tapi DP dampak besar. Besarnya di mana? Orang cuma tasontong kecili, DP tapela besar sekali. Itu tuh penting, apalagi ini kan Natal, orang sudah digodok, sambutan, khotbah lain sebagainya, kurang terlalu soil ya. Ada orang kurang terlalu soil ya untuk orang yang mau diberkati. Tuhan biar dia maha pengasih. Oke, maka tangan Tuhan ya, dia bisa memukul, tapi juga dia bisa merangkul. Dan tangan Tuhan ini tinggal tergantung dari bagaimana respon manusia atas berkat dan kasih sayang Tuhan semua. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin.
percayakan bagi kami dapat kami tuntaskan berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada, supaya mahkota hidup kekal jadi bagian torang semua sekarang ini dan selama-lamanya. Ibu Esther bersama 4 orang anak yang sangat terpukul karena kepergian sang penghibur hati, suami Papa Opa yang kekasih. Engkau yang melukai, pasti Tuhan yang akan mengobati. Sekalipun dalam waktu dekat ini mereka sangat terpukul karena pada besok hari mereka diizinkan Tuhan untuk menikmati hari sukacita di hari Natal. Sebagaimana firman-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan, termasuk bagi keluarga besar Laanesiga. Makasih untuk persembahan ini, semoga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Makasih untuk pelayan khusus kolom 9 yang sudah berupaya sehingga acara demi acara dari penghiburan sampai pemakaman boleh terakomodir dengan baik, dan itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saat ini Bapak, di detik-detik sukacita Natal, ajarlah kami untuk tidak hanya mempersiapkan secara materi, tapi semoga iman percaya kami kuat dan kokoh pada Tuhan yang terus menyatakan kedamaian dalam hidup kami, dan ajarlah kami untuk menyikapi dan menjalani Natal ini dengan penuh sukacita tanpa mengabaikan kasih sayang, baku baik, baku sayang, dan baku-baku maaf. Engkau menghendaki kami umat-Mu untuk ada dalam perdamaian, sebab di mana ada kerukunan, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Penatua Dr. Andes Bismar Manurung yang nantinya akan melayani di ladang pekuburan, jaga sehatkan dia Bapak, supaya dia dapat mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Dia ke Deca dan Penameli yang ada di Jemaat Kolom 9 bersama anggota jemaat. Terima kasih atas semua bentuk kerjasama yang baik. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini bersama dengan jemaat. Berkati juga Bapak Lurah Bolce yang sudah membawakan sambutan. Semoga hidup dan kerja bahkan pengabdiannya berkenan kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Makasih juga untuk para pelayan khusus. Semoga kehadiran para Belsus boleh memberi penghiburan dan kekuatan iman bagi keluarga besar Samuel Ani. Dengarkanlah syukur kami, dan terima kasih untuk alat sound system, keyboardis yang sudah dipersiapkan oleh keluarga. Kami merasa senang, sangat gembira, karena ini adalah bagian dari memuji dan memuliakan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan berseru. Amin. Mari berdiri. Yesus sayang sejauh doa. Laanesiga dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Bapak Samuel Ani yang jenazahnya akan dimakamkan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai sejahtera Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Teman silakan duduk, ibadah selesai, selanjutnya diserahkan kepada pembawa acara. Tuhan, ibadah pemakaman Bapak Samuel Laane di Rumah Duka boleh selesai, dan karena itu atas nama keluarga bahkan kita semua menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim, Ketua BPMJ Jemaat Gemim Bethesda Benung Sakrat, Bapak Pendeta Jerry Nixon Kalebos MTH bersama pelayan khusus yang ada yang boleh melayani ibadah pemakaman di Rumah Duka. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, atas permintaan keluarga diundang dengan kasih untuk membawakan pujian penghiburan dari Jemaat Gemim Getsemani Madidir dan dari rukun keluarga Talumesang Bawekes. Perlu diketahui bahwa salah seorang anak keluarga Senewe Laane berdomisili di Jemaat Gemim Getsemani Madidir. Mari Bapak Ibu Saudara yang berasal dari Gemim Getsemani Madidir dan rukun keluarga Talumesang Bawekes diundang dengan kasih untuk membawakan pujian. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penutupan peti jenazah. Dan untuk acara ini akan dituntun oleh pemerintah Kecamatan Matuari yang saya sebut dengan kasih Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Diaken Sipora Awala SAP. Kepada Ibu diundang dengan kasih. Penutupan peti jenazah, dan acara ini akan dipandu oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Matuari, Diaken Ibu Sipora Awala SAP. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melihat untuk jenazah, diberi kesempatan 5 menit.
kumpul di ini. Ana bilang makan bersama ini. Nggak ada masalah mau nih telepon suruh datang antar PS ini kan kemari kalau papa dan mama di sini non langit. Pernah di malam non mau disuruh antar pada dua kita di buat antar karena papa suka bangun dapat yang dua. Ini tangan bos tidak foto gini. Kalau gini gitu ini bulan. Jalan jadi supaya lurus ke sana. Masuk jalan supaya lurus ke sana. Semoga luar. Panas. Iya. Keluarnya nak kita berhenti. Jenazah Ini sih. layak masuk di dalam dimohon Lari dan kakimu keluarga sih. kakimu mati. Backup dong. Cuma ada kemana? Berhenti sejenak katamu walau dunia tak peduli dan cinta akan kembali bawa kamu sendiri. Hilang hanya sebentar, urai sedihmu kawan. Bapak Ibu, Betty akan keluar dari rumah keluarga atau rumah duka ke Bangsal. Kami mengundang kita semua untuk kita berdiri. I'm
itu biar jangan. Dos barang gue bawa ke kubur, bawa ulang keluar. Berarti kamera habis bawa ke kubur tinggal di kubur. Yang pertama kurang lebih 46 tahun. Selamat jalan. Hari ini kau pergi sayang. Hari ini kau menghilang. Tiada senyum, tiada pesan padaku. Anak kedua, Tegok dan Ance serta cucu Pascal dan Mel. Ternyata baru siapapun kehilangan dirimu. Baru sambut Oleh anak kedua, Noni dan Anggi serta cucu Alfa dan Billy. bunga terakhir ku persembahkan kau Sayang, kebaikanmu akan menjadi kenangan indah kami keluarga. Noni, Anggi, Alfa dan Billy. Selanjutnya, peletakan karangan bunga oleh anak ketiga Nancy dan Revo serta cucu Leon dan Jason. Papa yang terbaik, Papa yang berhemat, Papa yang penuh cinta kasih bagi kami keluarga. Anak terakhir, Kendro dan Peggy. Selamat jalan Papa. Papa telah memberi banyak hal untuk kami berdua. Nasihat, didikan, agar menjadi pedoman hidup bagi Hendro dan Peggy untuk mendapatkan kehidupan berpilihan. Terima kasih Papa. Selanjutnya mewakili kakak beradik dari almarhum Ibu Katrin Cela Adi. tiada nama seharum namamu. Tiada Selanjutnya, peletakan karangan bunga mewakili kakak beradik dari Mama Ete, Ibu Rahel Siga. bila ku rindu Bersiap-siap, peletakan karangan bunga dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemi Bethesda Perusahaan akan diletakkan oleh Wakil Ketua, kalau masih ada, Penatua Dr. Andes Abdul Sarese MSI. Ya mau kemana-mana tuh, langsung ke kubur. Dalam gereja apa yang ada. Sekali lagi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemi Bethesda Perum Sagrat, Bapak Wakil kalau masih ada atau yang mewakili pelayan khusus yang ada. Itu ibu sudah pegang, bos ibu. Ibu sudah ke sekolah.
tiru tukiba ibu. Dari Bacan, Norma, dan Misrah. Disilakan. Jauh-jauh dari Bacan. Dan Mama Ade. Mama Ade Malang. Karangan bunga dari pemerintah Kelurahan Sagrat 1 dan pemerintah Kecamatan Matuari akan diletakkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Diaken Sipora Awala SKP. Ya. Dipersilakan. Kerinduan kami bertolak belakang dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan, tapi ini adalah kemahakuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita semua sebagai umat ciptaannya. Untuk itu, atas nama keluarga besar La Anesiga yang di dalamnya ada keluarga Rumtela Ane dan kami kakak beradik yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, pada ibadah malam penghiburan yang pertama yang ditata-layani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Kantameke Kalebos Tarore MTH dari Jemaat Bethesda Sagrat demi Bethesda, dan yang berikut Pendeta Deni Maksi Paruntu MTH dari Jemaat Ebenezer Kaaten Tomohon. Kemudian pada penghiburan yang kedua, Pendeta Jacinta Tetelepta, Sarjana Teologia dari Jemaat Gemim Getsemani Madidir, dan anggota kolom 30 Jemaat Gemim Getsemani yang boleh bersedia hadir walau jauh, tapi memberikan dukungan topangan doa bagi kami kaum keluarga. Begitu juga Pendeta Ervando Arsyadi, Sarjana Teologia dari Jemaat Ebenezer Manemonepo. Kemudian terima kasih kepada Bapak Lurah Sagrat Weru 1 yang telah membawakan sambutan pemerintah, Bapak Polce Kembaitan, kemudian Ketua BPMJ Gemim Bethesda Barum Sagrat yang telah melayani ibadah pemakaman di siang hari ini, yang terkasih Pendeta Jerry Nixon Kalebos MTH, Pendeta Mercy Rogi Kalalo STH yang sudah memimpin dalam ungkapan tanda kasih, anggota jemaat kolom 9 Jemaat Bethesda Sagrat bersama pelayan khusus yang ada, Ibu Pena Meli dan Diaken Dei yang selalu setia,
menopang kami, karena Papa berdomisili bersama-sama dengan Kanon dan Kak Angki. Jadi Ibu Pena dan Ibu Dei bersama anggota kolom di lingkungan di sini selalu memberikan dukungan topangan kepada kami. Terima kasih banyak kepada semua saudara yang ada, yang tak bisa saya sebutkan satu demi satu, baik yang dari Manado, dari Bacang, dari Sangir, semuanya terima kasih karena kami bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Ternyata apa yang telah Papa sampaikan sebelum keluar hari Sabtu, Papa ada bilang 4 orang, semua pulang. Semua kasih bersih rumah. Torang mau berkumpul rame-rame. Jadi torang anak-anak dan mama, saudara yang ada berpikir, oh iyo Pak, torang mau Natal rame-rame. Ning tahu Papa pe maksud lain. Ini kota Papa pe maksud. Torang berkumpul untuk mau antar Papa di tempat yang beradil. Tapi kami mengamini semua yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Minta maaf kalau dalam ibadah malam penghiburan pertama sampai pada pemakaman pada saat ini ada pelayanan yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, jemaat atau masyarakat, saudara bersaudara yang setelah hadir dalam ibadah pemakaman saat ini, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Dan terima kasih untuk dukungan topangan doa untuk kami semua, keluarga besar La Anesiga. Kami bersyukur pada saat ini memang banyak sekali yang datang untuk beribadah pada pemakaman. Dari itu mohon juga terima kasih keluarga, biar jauh-jauh tetap datang, selalu memberikan topangan, biar Endo di Obi, tapi keluarga dari Endo di Tomohon tetap datang untuk memberikan support. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus pasti memberkati orang semua. Shalom. Ucapan terima kasih yang sudah disampaikan oleh Ibu Nancy. Dan selanjutnya sebelum jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman, kita ikuti pembacaan keuangan yang masuk di siang hari ini oleh Encik Sofi. Baiklah, saat ini kita akan dengarkan keuangan yang masuk. Untuk toples yang di meja berjumlah Rp2.835. Untuk persembahan hari ini Rp808.000. Untuk persembahan malam penghiburan pertama Rp150.000. Persembahan ibadah penghiburan malam kedua Rp194.000. Jadi jumlah seluruhnya Rp4.084.000. Terima kasih. Dan langsung akan diserahkan kepada keluarga. Tahan, kamera foto sana. Oke. Jabat tangan, cipiki-cipiki. Keluarga dan Iya. menjadi berkat bagi kehidupan keluarga. Jenazah akan dibawa ke ladang pekuburan dan kepada petugas Bapa
Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tanah kembali kepada tanah. Abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang